Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Nuraini NPM 1901010043 dari kelas C semester 5 Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baik, dalam video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran dan Hadis dan pembelajarannya dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi MPDI. Langsung saja video selanjutnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Garis konsepnya yaitu yang terdiri yang pertama survei karakter. Pada konsep survei karakter ini, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah. Bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah. Yang kedua yaitu tentang perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Yang selanjutnya yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Kesiapan sumber daya manusia atau biasa disebut SDM, Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam menghadapi persaingan di industri 4.0 ini, khususnya di daerah 3T yang masih memiliki tingkat kelahiran yang sangat tinggi. Jadi intinya semua harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang apa perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Dalam rancangan pembelajaran Al-Quran Hadis dapat dilakukan pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara aktif baik fisik, psikis maupun emosinya dalam proses pembelajaran. Mudah dimengerti atau dipahami dalam mengamalkan di kehidupan sehari-hari, dan komunikasi karena siswa dalam proses mengoperasikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan pengamalan atau kesan yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Dalam menghadapi tantangan strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan membekali diri ilmu pengetahuan tentang Al-Quran Hadis sehingga dalam penyampaiannya tidak ada keraguan dan terdapat keselarasan antara tujuan, materi dan alat penilaian sehingga tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai, serta implementasi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Hadis. Pembekalan diri ini dapat diperoleh melalui pelatihan, mengikuti webinar, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Pengembangan media dalam pembelajaran Al-Quran Hadis harus sesuai dengan materi yang disampaikan. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Pada saat ini media yang banyak diminati yaitu media teknologi,
maka kita harus bisa mengimbangi dan mengikuti agar mempermudah pelaksanaan pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dapat dilakukan dengan mencari bahan ajar yang menarik seperti media gambar atau video. Contoh dari media gambar ini yang dapat kita terapkan sebagai calon pendidik, yaitu yang sangat mudah kita terapkan untuk di kalangan SD atau MI, yaitu dengan media gambar huruf hijaiyah, di mana di situ peserta didik dituntut untuk menghafalkan atau mengurutkan huruf hijaiyah tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu yang kelima, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang terkait tentang evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam setiap pembelajaran. Hal ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam menyerap pelajaran. Oleh sebab itu, evaluasi mutlak dilaksanakan oleh para pendidik. Jadi, menurut saya pribadi sebagai calon pendidik, evaluasi pembelajaran yang harus digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis meliputi evaluasi ulangan harian, ulangan praktek, kemudian tugas, kemudian ulangan tengah semester, dan ulangan kenaikan kelas. Bentuk penilaian evaluasi Al-Quran Hadis tersebut yaitu tes tertulis, tes dalam bentuk uraian, dan teks objektif, tes lisan, dan tes perbuatan. Teknis evaluasi yang dilaksanakan ada dua teknis evaluasi hasil belajar, yaitu non-tes, terdiri atas observasi, wawancara, digunakan untuk menilai perilaku siswa atau penilaian afektif, dan teknis tes yang berupa ujian lisan, pilihan ganda, esai, dan hafalan. Tes tertulis tersebut dapat dibentuk uraian yang terdiri dari bentuk uraian bebas dan bentuk uraian terbatas. Dan tes dalam bentuk objektif meliputi jawaban benar atau salah, pilihan ganda, menjodohkan, jawaban singkat, isian. Semua kegiatan di atas dapat dilaksanakannya berjalan meliputi berbagai ragam evaluasi yang mendorong agar siswa dapat lebih aktif, kreatif, dan senang untuk belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.